Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jisin Citias Wirastomo, SOS MMDBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rumiasta Febriani Kemalsyah dari kelas A243N. Pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang iSecond Store, yaitu aplikasi inventory iPhone Second, di mana ini adalah tugas dalam membuat aplikasi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama ada daftar isi, di mana daftar isi ini adalah urutan atau berisi tentang apa saja yang akan kita bahas pada video presentasi kali ini. Yang pertama adalah terkait iSecond Store, kemudian Google App Studio, kemudian ada prompting, tampilan aplikasi, pengenalan fitur, kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, baik, jadi sebenarnya apa sih iSecond Store itu? Nah, teman-teman, waktu saya mendapatkan tugas PRD di pertemuan sebelumnya, saya kepikiran untuk membuat suatu sistem inventory untuk penjualan barang iPhone second. Karena teman saya mempunyai bisnis jual beli iPhone second dan saya juga termasuk di dalam bisnis tersebut sebagai reseller, akhirnya saya mempunyai ide untuk membuat aplikasi berbasis web dengan sistem inventory. Nah, jadi sebenarnya aplikasi iSecond Store ini adalah sebuah sistem inventory yang terinspirasi dari bisnis jual beli iPhone second. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data persediaan, memantau pergerakan barang masuk dan keluar secara real time, serta menyajikan informasi penjualan dan keuntungan secara otomatis. Nah, dengan adanya sistem ini, diharapkan proses operasional bisnis menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu Sistem Informasi Manajemen, di mana isi dari aplikasi ini adalah sebuah alat atau sistem untuk mempermudah operasional dengan memberikan informasi berupa data penjualan dan keuntungan secara otomatis, kemudian informasi pergerakan barang masuk dan keluar secara real time, dan bagaimana suatu sistem ini dapat mempermudah pengguna dalam melakukan pencatatan atau inventory barang, sehingga proses operasional bisnis menjadi lebih efektif dan efisien dan dapat lebih akurat dalam pengambilan keputusan. Kemudian berikutnya ada Google App Studio atau Google AI Studio atau sering disebut sebagai AppSheet. Nah, jadi apa sih Google App Studio ini? Google App Studio adalah suatu platform pengembangan aplikasi tanpa coding atau no code dari Google yang memungkinkan pengguna membuat aplikasi berbasis web dan mobile dengan mudah menggunakan sumber data seperti Google Sheets, Excel, atau database lainnya. Nah, jadi inilah atau platform inilah yang nantinya kita gunakan untuk membangun atau mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web, yaitu iSecond Store. Nah, di Google App Studio ini teman-teman tidak usah susah-susah coding, karena kita hanya memerlukan suatu perintah atau instruksi, di mana hal ini dinamakan sebagai prompt. Nanti kita akan prompting, yaitu membuat prompt untuk membangun sebuah aplikasi inventory. Nah, ini adalah prompt yang saya buat pada PRD di pertemuan sebelumnya, di mana saya buat dulu dalam Word. Nah, nanti ketika sudah semua dibuat secara detail promptnya, kita tinggal copy paste ke aplikasi atau ke website Google App Studio. Nah, contoh promptnya seperti ini. Buatkan aplikasi untuk inventory stok barang elektronik, dalam kasus ini adalah iPhone,
dengan tujuan untuk memudahkan admin untuk menambah, mengedit, dan menyimpan data stok barang, memudahkan user untuk melihat stok barang dan harga yang tersedia, kemudian melihat grafik dan chart ringkasan untuk memudahkan admin membaca data seperti jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, total biaya pengeluaran untuk membeli barang, total pendapatan, total laba bersih mingguan dan bulanan. Kemudian aplikasi ini berisi dua role, yaitu admin dan user, dengan judul daftar stok iPhone di iSecond Store. Jadi pada aplikasi nanti yang akan kita buat akan terdapat dua role, yaitu sebagai admin dan user, di mana masing-masing role ini akan mempunyai haknya masing-masing. Berikutnya adalah aplikasi berupa dashboard yang berisi fitur form input dengan fungsi untuk menambah, mengedit, dan menyimpan stok barang masuk dan keluar yang terdapat tombol edit dan delete. Kemudian form input stok barang berisi ID barang otomatis, kemudian nama barang seperti iPhone 11, iPhone 12 sampai iPhone terbaru itu iPhone 18. Kemudian dengan seri ada seri, yaitu serinya reguler, Pro atau Pro Max. Kemudian storage-nya mulai dari 128 GB sampai 512 GB. Kemudian ada kategori Inter, iBox ataupun Blibli. Kemudian tanggal barang masuk, quantity, harga beli, harga jual, dan supplier. Yang di dalam kurung ini adalah format atau untuk validasi ketika kita mengisi informasi tersebut. Kemudian ada form stok barang keluar. Ini sama seperti stok barang masuk, cuman bedanya ini untuk barang yang keluar atau yang terjual. Berisi ID barang otomatis, kemudian nama barang seperti iPhone 11 sampai iPhone 18, kemudian serinya ada reguler, Pro, dan Pro Max, kemudian storage mulai dari 128 GB sampai 512 GB, kemudian kategori Inter, iBox, Blibli, tanggal barang keluar, quantity barang keluar, dan supplier. Kemudian ada total stok barang masuk yang nanti akan ditampilkan di main dashboard berupa angka dan grafik. Kemudian total stok barang keluar juga berupa angka dan grafik. Kemudian total harga beli berupa rupiah atau IDR dan grafik. Kemudian total pendapatan sama berupa rupiah, IDR, dan grafik. Dan total keuntungan juga berupa rupiah, IDR, dan grafik. Kemudian menggunakan konsep CRUD pada aplikasi. Nah, konsep ini adalah mempunyai kepanjangan masing-masing. Dari C dulu, yaitu create atau menambah data, kemudian ada R, read atau melihat dan membaca data, kemudian U adalah update atau mengubah data, dan D, delete untuk menghapus data. Tampilkan tools atau notifikasi. Nah, jadi tools atau notifikasi ini adalah sebuah notifikasi ketika kita sudah menginput data. Misal kita menginput data masuk, kemudian kita klik input, maka akan muncul notifikasi data sudah terinput. Nah, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Nah, di bawahnya ada keterangan, jika sudah menginput data, baik data barang masuk maupun barang keluar, maka data tersimpan dan memunculkan notifikasi data tersimpan. Kemudian jika form tidak terisi semua, akan muncul notifikasi form wajib diisi semua. Jika form input tidak sesuai data validasi, maka akan muncul notifikasi format tidak sesuai. Dan jika stok barang sama dengan 0 atau kosong, maka akan menampilkan notifikasi peringatan stok habis. Kemudian saya juga menginstruksikan untuk membuat halaman login yang terpisah dengan main dashboard. Fitur loginnya fitur loginnya mencakup email atau seperti Google atau yang lain. Kemudian role-nya ada admin dan user. Kemudian password ini khusus admin.